Halo semuanya, nama saya Rama Deksa dan pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang materi jenis-jenis keyboard berdasarkan bentuknya. Mari kita simak. Buat yang nggak tahu apa sih itu keyboard? Keyboard adalah alat yang sama seperti mesin tik yang dipakai untuk menulis pada perangkat komputer dan lainnya. Keyboard fungsinya adalah untuk mengontrol komputer, menjalankan suatu perintah, dan yang paling penting adalah menulis teks pada sebuah komputer. Keyboard beragam sekali jenisnya, mulai dari yang dibedakan melalui cara penggunaannya sampai dengan ke bentuknya. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis keyboard yang dibedakan berdasarkan bentuk-bentuknya. Pada kesempatan kali ini, keyboard yang akan kita bahas merupakan keyboard QWERTY, keyboard numerik, keyboard Dvorak, keyboard Maltron, keyboard Klockenberg, keyboard alfabetical, keyboard chord, serta keyboard virtual. Yang pertama adalah keyboard QWERTY. Keyboard QWERTY merupakan satu tipe keyboard yang paling umum kita gunakan sehari-hari. Nama QWERTY diambil dari urutan huruf pada baris paling kiri atas keyboard. Sistem ini dirancang untuk meminimalkan ketukan pada saat pengetikan serta mengurangi kesalahan ketik ketika kita melakukan pengetikan dengan kecepatan yang tinggi. Yang kedua adalah keyboard Dvorak. Keyboard Dvorak merupakan alternatif lain daripada keyboard QWERTY yang dirancang oleh Dr. August Dvorak pada tahun 1936. Keyboard ini memiliki perbedaan tata letak yang signifikan dengan keyboard QWERTY. Keyboard Dvorak pada tata letaknya didesain untuk meningkatkan kecepatan dan kenyamanan oleh pengguna untuk mengetik dengan menempatkan huruf-huruf yang paling sering digunakan di posisi yang lebih mudah dijangkau oleh jari-jari kita. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi mengetik dan mengurangi kelelahan pada jari-jari para pengguna. Yang ketiga, keyboard Maltron, bukan Megatron. Keyboard satu ini dirancang khusus untuk mengurangi rasa sakit yang kita alami ketika mengetik sangat lama. Hal ini didukung dengan bentuknya yang melengkung, sehingga mampu membuat pengguna merasa nyaman, karena itu adalah tujuan utamanya. Yang keempat adalah keyboard chord. Keyboard satu ini merupakan keyboard yang digunakan dengan cara menekan tombol secara bersamaan hingga menghasilkan suatu huruf atau perintah pada komputer. Ini membantu mengetik menjadi lebih cepat dan dengan kombinasi tombol. Ide ini diusulkan pertama kali oleh Doug Engelbart pada tahun 1968. Meskipun belum umum digunakan, ide pengaruh dari keyboard chord ini terlihat pada teknologi input modern, seperti penggunaan gestur atau tombol pintar pada ponsel atau tablet. Yang kelima adalah keyboard alfabetik. Keyboard ini hanya memiliki huruf abjad, angka, dan simbol dasar sebagai tombol-tombolnya, tidak memiliki F1 atau escape dan fungsi kontrol lainnya yang sering kita temukan pada keyboard-keyboard yang umum. Yang keenam merupakan keyboard Klockenberg. Keyboard Klockenberg merupakan keyboard yang diciptakan untuk menambahkan rasa atau fungsi ergonomis daripada keyboard QWERTY dengan memisahkan bagian kiri dan kanan keyboard. Memiliki sudut 15 derajat dan miring ke bawah, bagian kiri dan kanan keyboard terpisah, tombolnya juga lebih tipis. Tujuannya adalah mengurangi rasa sakit dan stres yang dialami pada jari serta bahu pengguna, dan untuk memperbaiki postur yang membuat pengguna lebih nyaman dalam menggunakannya. Desain ini dianggap dapat mengurangi beban pada bahu dan tangan pengguna. Menarik bukan? Yang ketujuh adalah keyboard numerik. Keyboard satu ini merupakan keyboard yang tombol-tombolnya hanya merupakan angka dan simbol matematika, seperti tambah, kurang, bagi, dan kali. Pada keyboard yang umum, numerikal ini berada di bagian paling kanannya keyboard, sehingga keyboard numerik ini hanya bertujuan atau berfungsi untuk melakukan operasi matematika dan hitungan saja. Yang terakhir adalah keyboard virtual. Keyboard ini menjadi berkembang ketika akhir tahun 80-an pada saat teknologi layar sentuh dan perangkat lunak mulai maju. Namun menjadi lebih populer pada saat tahun 2000-an awal ketika ponsel pintar dan PDA mulai muncul menggunakan teknologi ini. Nah, sejak saat itu keyboard virtual terus berkembang sampai menjadi antarmuka yang bisa menampilkan keyboard di layar.
Kita bisa menggunakannya dengan sentuhan jari, mouse, ataupun stylus. Jadi kita bisa mengetik tanpa adanya keyboard fisik. Biasanya di perangkat touchscreen atau tablet akan ada keyboard virtual, seperti handphone yang kita gunakan juga itu keyboard virtual. Atau saat keyboard fisik gak tersedia, namun ada satu jenis perangkat keyboard virtual yang menggunakan Bluetooth. Jadi dia menampilkan sonar cahaya ya pada meja yang kita bisa ketik. Itu juga merupakan jenis keyboard virtual atau tanpa perangkat kerasnya gitu. Obrolan usai, saatnya perpisahan. Ilmu tentang keyboard jadi kenangan. Terima kasih untuk semua usahanya. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Ciao.